Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi ala kulli hal. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhik wa li 'azimi sultanik. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, amma ba'd. Wa qala ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hamdan lillah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat maghrib, insyaallah kita sampai salat isya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita memuji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah telah anugerahkan kepada kita. Di antara nikmat-nikmat yang Allah turunkan dari langit, yang Allah tumbuhkan dari permukaan bumi ini, nikmat yang paling tinggi itu adalah nikmat yang Allah turunkan dari langit, yaitu iman dan Islam. Karena iman dan Islam ini turun dari langit, disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Ini bagian dari kenikmatan yang tidak ada duanya. Lalu Nabi Muhammad SAW menjelaskan iman ini dan menjelaskan Islam ini sempurna. Oleh karena itu, orang berdakwah itu mesti mengajak kepada jalannya Allah. Ud'u ila sabili rabbika. Ajaklah atau panggillah mereka itu kepada jalan Rabb kamu. Bukan jalannya khotib, bukan jalannya penceramah, bukan jalannya penguasa, bukan. Tapi jalannya Rabb kamu yang menciptakan langit ini, yang telah dengan penuh rahmat mengirimkan hambanya yang dipilih, yaitu Nabi Muhammad SAW, untuk menyampaikan iman dan Islam ini. Dari itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala membimbing makhluknya ini dengan Al-Quran. Dan inilah mukjizat yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW, yang dinikmati oleh umatnya itu sampai akhir zaman. Dan Quran ini Allah yang jaga, bukan kita. Malah Quran yang kita jaga di rumah kita itu jarang dibuka. Tapi Allah kirim orang-orang ini untuk punya kecenderungan menghafal Al-Quran, kemudian punya kecenderungan membaca tafsir, kemudian dia berusaha untuk menjelaskannya. Siapa yang memberi kecenderungan itu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu ada orang-orang yang mau mendengarkan majelis taklim. Siapa yang memberi kecenderungan ini? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin mengajak diri saya dan jamaah yang berbahagia, mari kita bersama-sama mengukur iman kita yang lurus ini dan mengukur tingkat ketakwaan kita. Banyak ayat sebetulnya yang menjelaskan ukuran iman dan ukuran ketakwaan ini di dalam Al-Quran. Tapi pada malam hari ini saya ingin membaca satu ayat saja
yang ada di dalam surat Al-Baqarah ayat 177. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dhawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnis sabili was sa'ilina wa fir riqab wa aqamas salata wa ataz zakata wal mufuna bi ahdihim idza ahadu was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's ulaika alladzina sadaqu wa ulaika humul muttaqun. Laisal birra, bukanlah kebajikan itu, antuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib, dengan menghadapkan wajah kamu ke arah timur atau ke arah barat. Ayat ini turun Allah Subhanahu wa taala ingin menjelaskan, karena ada sebagian orang-orang Nasrani dan sebagian orang-orang Muslim yang keberatan ketika orang-orang yang beriman itu menghadapkan wajahnya ke Baitul Maqdis, kemudian Allah merubahnya ke Ka'bah. Karena Baitul Maqdis itu punya sejarah, dan termasuk 3 masjid di antaranya yang boleh diziarahi dari rumah kita. Kita ingin iktikaf di masjid yang lain itu cuma boleh kalau ke Masjidil Haram, Masjidil Aqsa atau Masjid Nabawi. Tapi kita tidak boleh milih masjid selain itu. Tidak ada yang punya keutamaan kecuali 3 masjid ini. Kalau memang ingin iktikaf memilih masjid itu boleh. Tidak boleh kita memilih masjid, saya pilih masjid, kalau tidak di Martapura saya tidak iktikaf. Kalau tidak di Masjid Al-Mukarramah saya tidak iktikaf. Tidak boleh. Semua masjid sama. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu Allah mengingatkan, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Orang-orang Yahudi biasa beribadah itu menghadap ke barat, dan orang-orang Nasrani menghadap ke timur. Tapi ukuran daripada kebajikan itu adalah ketaatan kepada Allah. Mau diarahkan kemana? Seperti Allah berfirman, fa ainama tuwallu fathamma wajhullah. Kemanapun kamu menghadapkan wajah, kamu berhadapan dengan Allah. Syaratnya apa? Walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir. Tetapi yang disebut kebajikan itu adalah apabila dia beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir. Orang kalau beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, berarti dia sudah selesai persoalannya dalam hidup di dunia ini. Selesai dia. Kenapa? Semua dia pekerjaannya itu cuma ingin diterima oleh Allah. Kenapa? Kalau dia tidak diberi di dunia, karena Allah telah janjikan dia yang lebih baik di akhirat. Makanya ketika Nabi Muhammad SAW itu dibuli oleh orang-orang musyrikin Quraisy, lalu dikatakan ini ayat lama tidak turun, rupanya Allah itu tidak mau kepada hambanya yang yatim ini. Lalu turun ayat itu di dalam surat Ad-Duha mengingatkan Nabi Muhammad SAW, walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan ketahuilah Muhammad SAW bahwa akhir itu, kehidupan di akhirat itu lebih baik daripada hidup permulaan di dunia ini.
Sehingga kalau orang ingin menghormati tamu, itu syaratnya kalau dia mau berkhidmat kepada tamu dan dia bisa berkhidmat kepada tamu, itu syaratnya beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Man kana yu'min billahi wal yaumil akhir falyukrim daifahu. Ada hadis lagi, falyukrim jarahu falyakul khairan aw liyasmut. Jadi memuliakan tamu itu rugi di depan kita itu. Kadang rugi waktu kita. Tapi karena Allah ingin memuliakan hambanya ini, maka Allah menjanjikan balasannya itu datang dari Allah bagi orang yang memuliakan tamunya itu. Dan nanti Allah ganti di akhirat dengan yang lebih baik. Begitu pula kalau dia memuliakan tetangganya, tidak mengganggu tetangganya. Begitu dia juga kalau berbicara, kalau tidak ada yang lebih baik untuk disampaikan, diam saja. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, inilah landasan kebaikan itu. Lalu juga beriman wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Beriman kepada malaikat. Bahwa malaikat itu dutanya Allah yang menyampaikan wahyu dari Allah kepada Nabi Muhammad SAW dan kepada nabi-nabi sebelumnya itu adalah malaikat Jibril. Dan yang menjaga kita siang dan malam ini juga malaikat. Kita harus punya keyakinan yang kuat itu. Seandainya kita bersembunyi di dalam melakukan amal soleh itu, yakin bahwa malaikat itu tidak lupa untuk mencatatnya. Kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Malaikat yang mulia itu yang mencatat, yang mengetahui apa yang kamu kerjakan, dan kamu tidak mengetahui apa yang dikerjakan malaikat itu. Dan malaikat ini, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam sebuah hadis an Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hadis ini muttafaq alaih, hadis sahih. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yata'aqabuna fikum malaikatum bil laili wa malaikatum bin nahar. Silih berganti malaikat itu, yang ditugas waktu malam dan yang ditugas di waktu siang, silih berganti, sip-sipan. Wa yajtami'una fi sholatis subhi wa sholatil asr. Dan dia berkumpul, yang tugas malam dan tugas siang ini, di waktu sholat subuh dan di waktu sholat asar. Wa ya'ruju alladhina batu wa ya'ruju thumma ya'ruju alladhina batu fikum. Kemudian malaikat ini naik, yang ditugas malam bersama kita itu dia naik. Sebab yang ditugas malam ini nanti datangnya waktu asar, kembalinya kepada Allah itu waktu subuh. Yang ditugas waktu siang datangnya waktu subuh, nanti waktu asar dia kembali. Makanya Nabi bersabda, man shallal bardain dakhalal jannah. Barang siapa yang sholat di dua waktu yang dingin, yaitu subuh dan asar, maka dia masuk surga. Ketika malaikat ini naik bertemu dengan Allah sebagai makhluk yang diperintah untuk mengawasi manusia dalam perjalanan hidupnya di malam hari itu, wa yas'aluhumullah, lalu Allah bertanya kepada malaikat ini, wa huwa a'lamu bihim, padahal Allah itu lebih tahu daripada malaikat itu. Tapi Allah ingin membanggakan manusia ini di depan malaikat, karena malaikat itu pernah sanksi kepada kita untuk dijadikan khalifah di permukaan bumi. Lalu Allah bertanya, kaifa taraktum ibadi? Bagaimana keadaan hambaku ketika engkau ini meninggalkan, naik ke atas langit itu? Bagaimana keadaan hambaku itu? Kaifa taraktum ibadi? Bagaimana keadaan hambaku ketika engkau tinggalkan? Fayaquluna, maka malaikat semua yang menghadap kepada Allah itu menjawab, taraknahum wa hum yusalluna. Kami tinggalkan mereka dalam keadaan sholat. Artinya apa? Dia sholat jamaah.
Wa atainahum wa hum yusalluna. Ketika kami datang mereka juga sholat. Jadi take off dan landingnya malaikat yang ditugas waktu malam dan waktu siang itu di masjid atau di musalla. Maka jangan tinggalkan kita sholat berjamaah. Ini malaikat ma'asyiral muslimin rahimakumullah yang harus diimani, yang akan menyebabkan kita itu menjadi orang albir dan orang yang benar imannya dan orang yang bertakwa. Lalu berikutnya wal kitabi, dan beriman kepada kitab-kitab. Alkitab itu isim jins, artinya dia isim yang menunjukkan jenis. Maka jenis kitab-kitab yang sebelumnya sudah diturunkan itu harus diimani. Tapi kitab-kitab itu sudah dikelompokkan, semua ada di dalam Al-Quran, dan Al-Quran itu lebih lurus daripada kitab-kitab mereka itu, karena Allah sudah menyempurnakan dengan Nabi yang terakhir. Oleh karena itu yang terakhir wan nabiyina, dan beriman kepada nabi-nabi yang ada di dalam Al-Quran yang disebutkan jumlahnya 25 itu, karena semua itu akan memberi keteladanan di dalam perjalanan hidup kita, terutama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini landasan yang bisa menyebabkan orang itu menjadi albir dan imannya benar. Karena albir ini beda dengan al-khair. Kalau al-khair itu menyangkut fisik. Seperti pagi-pagi orang ditanya, "Sabahul khair, wa kaifal hal?" Bagaimana keadaan kamu? Alhamdulillah bi khair wa afiyah. Saya dalam keadaan baik dan sehat. Tapi kalau albir itu baik dohir dan batin. Makanya kita memberi pelayanan kepada orang tua itu disebut birrul walidain, bukan khairul walidain. Birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua itu kebajikannya dohir dan batin. Tidak boleh kita nipu orang tua kita. Datang dari hatinya kita menolong mereka. Karena kadang-kadang ada orang tua yang sudah lumpuh, ada yang sudah pikun, ada yang memang harus dipapa. Maka kalau dia tidak ikhlas karena hatinya, tidak bisa dia menjadi orang yang baik kepada kedua orang tuanya. Kalau cuma dia ngasih duit atau malah nyuruh orang, dia naruh baby sister, maaf saya tidak bisa jaga ibu karena pekerjaan tidak bisa ditinggalkan. Manfaatkan waktu itu yang sebaik-baiknya, karena ibunya itu bukan cuma memerlukan fisik, tapi dia juga memerlukan hati yang hadir di situ. Makanya disebut birrul walidain. Yang kedua, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, setelah Allah menjelaskan bahwa inilah iman yang lurus, bagaimana aplikasinya dalam kehidupan? Aplikasinya dalam kehidupan itu disebut albir itu. Wa atal mala ala hubbihi, dan dia memberikan harta yang paling dia cintai, bukan yang tidak dicintai. Oleh karena itu Nabi SAW bersabda, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, afdalus sadaqah anta saddaqa wa anta sahihun syahihun ta'mulul ghina wa takhshal faqra. Rawahul Bukhari wa Muslim. Sebaik-baiknya orang yang memberikan harta yang paling dia cintai itu, yang utama ketika bersedekah kita itu, yaitu orang-orang yang bersedekah. Ketika orang yang bersedekah itu badannya sehat, sahihun. Yang kedua, syahihun, artinya dia masih tamak kepada dunia itu. Sudah ada pekerjaan di sini, dia buat lagi pekerjaan di tempat lain. Tamak dia dengan dunia. Dan itu tabiatnya manusia. Selagi tamak tapi dia mau bersedekah, itu yang terbaik sedekahnya. Tamak ini sifatnya manusia. Kita tidak usah mencaci maki orang tamak.
Bisa jadi kalau kita dapat kesempatan lebih tamak lagi, biarin, tidak apa-apa. Tapi kalau dia mau bersedekah, itu yang terbaik buat dia. Wa ta'mul ghina, wa ta'manul ghina, dan dia itu berangan-angan untuk menjadi orang yang kaya. Wa takhsyal faqra, dan dia itu takut jadi orang fakir. Ah, itu kalau dia bersedekah, itu yang terbaik sedekahnya itu. Yang terbaik. Jadi dia giat bekerja, itu yang terbaik. Lalu kepada siapa harta yang paling dicintai ini diberikannya? Pertama, dzawil qurba, kerabat dekat atau orang dekat yang kamu miliki. Siapa orang dekat yang paling kamu miliki? Pertama, istri dan anak-anak. Tidak ada di dunia ini yang paling dekat sama kita sebagai bapak kecuali istri kita. Setelah itu anak kita. Setelah itu bibi kita. Kedua orang tua kita, paman kita, ponaan, anaknya paman, sepupu. Itu kerabat itu. Itu harus didahulukan. Sehingga ketika ayat turun berkenaan dengan albir ini, di dalam surat Al-Imran ayat 92, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tidak akan pernah mencapai kebajikan. Tafsirnya di Ibnu Katsir, albir di sini itu surga. Kamu tidak akan pernah sampai ke dalam surga itu. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sehingga kamu menginfakkan harta yang paling kamu cintai. Ketika ayat ini turun, pertama yang mendengar ayat ini adalah Abu Talha. Abu Talha ini sahabat Nabi yang punya kebun kurma di depan Masjid Nabawi. Bairuha namanya, kebun kurmanya itu. Nabi suka masuk ke dalam kebun kurma itu karena di tengahnya itu ada sumber mata air. Lalu apa katanya Abu Talha? Ya Rasulullah, aku sudah dengar ayat itu. Dan harta yang paling aku cintai ini adalah Bairuha itu. Aku akan sedekahkan untuk kepentingan agama ini. Lalu Nabi menjawab, hadza malun rabih, hadza malun rabih. Ini harta yang akan berbunga buat kamu besok. Tapi aku punya usul, kata Nabi. Bagikan harta yang paling kamu cintai itu kepada orang-orang dekat yang kamu miliki, sanak kerabat kamu. Lalu siap ya Rasulullah. Lalu dibagi oleh Abu Talha itu kepada anak pamannya atau saudara sepupunya, ponaannya, pamannya, bibinya, semua dikasih oleh dia. Dan ternyata ini penting dalam hidup ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita ini berkeluarga, kalau tidak punya hubungan dunia, kita tidak pernah telepon-teleponan, tidak pernah kita WA itu. Tapi kalau punya hubungan dagang yang baik itu, ada urusannya dengan dunia, subhanallah itu sering ketemu gitu. Kalau enggak, setahun sekali kita ketemu itu. Maka kalau kita punya harta itu, segera berikan kepada orang dekat yang kita miliki supaya terjadi silaturahim yang kuat. Karena bersedekah kepada orang miskin itu pahalanya cuma satu, yaitu pahala sedekah. Tapi ketika kita bersedekah kepada kerabat itu pahalanya dua. Pertama pahala sedekah, yang kedua itu pahala silaturahim. Karena kalau kita bersedekah dengan kerabat itu, kita makin dekat itu. Diingat itu, Masya Allah saya punya paman itu, memang Allah sudah kasih kelebihan sama dia, tapi alhamdulillah dia tidak lupa itu. Tidak lupa. Kita diajak bekerja sama. Dan kita ditanya, apa yang akan kamu perlukan untuk permodalan ini? Lalu dia bantu. Subhanallah. Baru kalau kita sudah selesai dengan sanak kerabat ini, wal yatama, baru anak yatim. Nah ini keluarga kita ini bukan anak yatim, apalagi istri kita.
itu tinggal nunggu warisan, kadang-kadang lebih kaya dari suaminya. Tapi itu tetap harus didahulukan itu. Dan dia bukan anak yatim, bapaknya masih ada, ibunya masih ada. Dan kalau bapaknya ibunya nanti meninggal, mungkin kita lebih kaya dari sekarang. Karena warisan istri kita itu mungkin besar. Tapi itu tetap harus diperhatikan. Baru anak yatim, wal masakin, lalu orang miskin, wa ibnu sabil, dan orang-orang yang berjalan di jalannya Allah seperti musafir, wasailin, dan orang-orang yang meminta-minta, wafir riqab, dan untuk memerdekakan budak. Nah, ini hubungan-hubungan kemanusiaan ini akan terjalin, dan itu menunjukkan bahwa dia itu orang yang albir, orang yang baik dia itu. Lalu orang yang baik ini juga wa aqamas shalah wa ataz zakah wal mufuna bi ahdihim idza ahadu, yaitu orang yang menegakkan salat dan orang yang mengeluarkan zakat. Karena salat ini hubungannya dia dengan Allah, tapi zakat itu menguatkan hubungan dia dengan sesamanya. Bagi orang kaya itu akan menyucikan jiwanya, tapi bagi orang miskin yang menerima zakat itu akan menghilangkan rasa kedengkian di dalam hatinya. Lalu dia senang melihat orang kaya itu. Kalau dia orang kaya keluar dari rumahnya, dia doakan itu. Insyaallah, saya belum berangkat kerja, dia sudah pergi itu. Nanti kita sudah tidur, dia baru datang itu. Tapi karena dia ini mengeluarkan zakatnya, orang miskin itu berdoa. Bisa menghilangkan penyakit dengki kepada orang miskin itu zakat itu. Wal mufuna bi ahdihim idza ahadu. Ini masalah muamalah dengan sesama manusia. Dan tepatilah janji mereka itu ketika mereka itu berjanji. Itu baru albir itu. Karena nanti yang tidak albir ini itu termasuk orang munafik. Ayatul munafiki thalathun, idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Orang munafik itu kalau berbicara bohong, kalau berjanji dia dusta, dan kalau diberi amanat dia berkhianat. Tapi kita diminta oleh Allah supaya albir, wal mufuna bi ahdihim idza ahadu, dan penuhilah janji-janji dengan mereka apabila mereka itu berjanji. Lalu yang terakhir, wassabirina, dan bersabarlah fil ba'sa'i wad dharra'i wa hinal ba's, dalam kehidupan yang penuh dengan kesempitan dia bersabar. Dalam kehidupan yang penuh dengan penderitaan, mungkin dia sakit, mungkin dia modalnya habis karena ada suasana yang tidak menguntungkan dalam perdagangan, dia bersabar. Dia menjadi menderita. Kemudian dia juga sabar ketika sedang menghadapi peperangan, wahinal ba's. Lalu orang yang seperti ini, yang albir ini, itu diproklamirkan oleh Allah, ulaikal ladzina shadaku, mereka itulah orang-orang yang benar imannya, wa ulaika humul muttaqun, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Jadi ukuran bertakwa itu banyak ayat sebetulnya yang menjelaskan hampir sama. Tapi di ayat 177 surat Al-Baqarah ini telah memberi gambaran yang sempurna kepada kita bahwa sendi-sendi agama itu bukan hanya hubungannya dia dengan Allah, bukan hanya dia menegakkan sholat, tapi dia juga memperhatikan sesamanya. Bukan cuma dia menyelesaikan persoalan dirinya, tapi ketika menghadapi orang lain dia juga harus sabar. Dan ini yang Allah banggakan, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dan ini yang diinginkan oleh Allah kepada semua hambanya, supaya hambanya itu masuk surga.
Dan kalau kita mengamalkan ini, maka kita selalu akan berhusnudzon kepada Allah. Karena dalam hadis qudsi Nabi SAW pernah bersabda, "Ana inda dhanni abdi bi." Aku ini, kata Allah, menurut persangkaan hambaku. Kalau hambaku ini bersangka baik kepadaku, maka aku beri yang terbaik kepada orang itu. Makanya ada tauhid itu, tauhid asma wa sifat. Tauhid asma wa sifat itu penting untuk kita kaji itu. Kenapa? Karena banyak sifat-sifat itu yang mesti kita pahami dan diamalkan dalam kehidupan. Seperti umpamanya tauhidul iradah. Kemauan Allah itu pasti baik. Dan Allah tidak mungkin salah. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala itu telah menentukan syariat ini dalam kehidupan kita. Dan kalau kita amalkan itu dengan persangkaan yang baik, pasti kita baik itu. Dan ada juga kehendak Allah itu yang ditakdirkan kepada kita. Dan semua takdir yang datang kepada kita itu juga baik. Tinggal kita bersabar menunggu bagaimana Allah menyelesaikan masalah ini sehingga kita mendapatkan yang terbaik. Yang terakhir saya ingin membawa sebuah cerita tentang perlunya persangkaan baik kepada Allah dan Allah tidak mungkin salah. Ada seorang raja yang punya pembantu. Dan raja ini suka bersama pembantunya ini kalau dia berburu ke hutan. Satu saat pembantunya ini suka berbicara dengan raja, "Ya raja, kita ini harus beribadah hanya kepada Allah. Allah itu baik. Dan Allah itu tidak mungkin salah. Karena Allah yang akan mencukupi keperluan hidup kita." Tapi raja ini tidak suka dengan kalimat itu, karena raja merasa dia sebagai penguasa. Satu saat raja ini ketika berburu diterkam binatang buas, ditolong mati-matian oleh pembantunya ini, tapi ada jarinya yang tidak tertolong digigit oleh binatang buas ini, putus. Lalu dia mengingatkan raja, "Raja, kita terima saja, Allah itu baik dan Allah tidak mungkin salah. Tapi saya tidak bisa nerima, kalau Allah baik, kenapa saya ini diambil jari saya ini sehingga saya jadi raja tidak sempurna fisiknya. Kamu ini mengada-ada," katanya. Akhirnya pembantunya ini dihukum sama dia. Dihukum. Saya tidak yakin kalau Allah itu baik. Wong saya ini raja kok, masa tidak ditolong tangan saya ini. Akhirnya dia masuk di penjara. Satu saat raja ini karena hobinya berburu, dia berburu lagi tapi sendirian. Ketika masuk ke dalam hutan, dia ditangkap orang-orang primitif. Lalu dia akan dipersembahkan kepada dewanya untuk disembelih. Setelah ditaruh di altar tempat mempersembahkan kepada Tuhannya itu, lalu orang primitif ini memeriksa badannya dulu. Ternyata dia jarinya tidak ada satu. Terus katanya, "Sampean ini tidak pantas untuk dipersembahkan kepada dewa karena badannya tidak sempurna." Akhirnya dilepas. Akhirnya dia cari pembantunya itu. "Memang Allah itu baik," katanya. "Kalau tidak karena jari saya hilang ini, saya mati sudah," katanya. Memang Allah itu baik, raja. Tapi tetap saya masih sanksi dengan Allah itu baik. Kalau Allah itu baik, kenapa saya harus menahan orang baik seperti kamu ini? Kan saya tahan kamu, katanya. "Ya itu juga Allah baik ya raja."
Allah tidak mungkin salah katanya. Kamu ini tetap kayak gitu saja. Lah iya raja. Sebab kalau seandainya saya ini tidak ditahan sama sampean katanya, saya pasti berburu kemarin ikut sampean, kan sampean perlu bantuan saya. Dan ketika ditangkap oleh orang primitif itu, yang utuh badannya itu saya katanya. Sampean pasti dipulangkan dan saya mesti dipersembahkan kepada dewa. Mati saya sudah, tapi karena saya ditahan, saya baik katanya. Masya Allah. Itu orang yang taslim ma'asyiral muslimin. Jadi Allah menghendaki itu bukan ke barat atau ke timur masalahnya. Masalahnya itu apakah kita itu taat dengan syariat yang sudah Allah turunkan. Apakah kita ini patuh dengan aturan-aturan yang sudah Allah berikan. Apakah kita ini menerima dengan takdir yang sudah Allah tentukan. Kalau itu yang terjadi, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mengkategorikan kita ini sebagai albir. Dan sampai-sampai insya Allah orang itu menjadi kekasihnya Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita ini walaupun tidak mungkin sampai ke derajatnya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, tapi paling tidak kita ini sudah mencapai kepada albir, itu sudah terbaik. Karena orang albir itu inna sidqa yahdi ilal bir, dalam hadis itu sesungguhnya kejujuran itu mengantarkan orang kepada albir, kepada yang baik dohirnya dan batinnya. Wa innal birra yahdi ilal jannah, dan albir itu akan mengantarkan pelakunya itu masuk surga itu. Maka kita mesti bertahan dalam hidup ini mengamalkan ayat di dalam surat Al-Baqarah ayat 177 itu, supaya kita ini menjadi orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan semua amal kita itu diterima oleh Allah. Karena setiap pagi itu kita cuma minta kepada Allah 3 itu. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Yang terakhir itu penting. Amal yang diterima oleh Allah, bukan amal yang berhasil. Walaupun kita ini tidak membawa hasil dalam hidup, tapi kalau amal itu diterima, seperti Nabi Allah Ibrahim dengan Nabi Allah Ismail, itu ketika dia akan minta segala sesuatu di Mekah itu dia mengandalkan pekerjaannya yang tidak ada orang yang menonton waktu itu dan tidak ada orang yang menggaji dia. Tapi Allah yang memberitahu, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawaida wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ketika Nabi Ibrahim menaikkan batu-batu Ka'bah itu bersama putranya Ismail, lalu dia mengatakan kepada Allah, Rabbana taqabbal minna, ya Allah terimalah semua amal kami ini. Minta diterima. Kalau sudah diterima oleh Allah, itu bisa jadi wasilah kita untuk meminta segala sesuatu kepada Allah. Karena wasilah itu ada. Dengan amal soleh kita bisa berwasilah kepada Allah. Dengan asmaul husna kita bisa berwasilah kepada Allah. Dengan datang kepada orang-orang yang dekat kepada Allah, terutama kepada kedua orang tua kita yang sudah sepuh, kita minta didoakan, maka Allah insya Allah akan menerima semua doa kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini besar manfaatnya bagi diri saya untuk perjalanan hidup ini, dan mudah-mudahan juga bermanfaat buat jamaah yang hadir dalam pengajian malam hari ini. Dan mohon maaf bila ada yang kurang yang berkenan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.